Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar penting terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2, yaitu peserta P3K tahap 2 wajib tahu hal ini. Ada dua faktor utama yang menjadi penentu kelulusan saat seleksi kompetensi di seleksi P3K tahap 2 nanti. Untuk bisa lebih memahaminya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Peserta P3K tahap 2 telah memasuki seleksi kompetensi yang akan segera dilaksanakan. Dalam tahapan ini, kelulusan peserta akan ditentukan dengan dua jenis faktor utama yang berbeda-beda, yang mana akan menjadi penentu apakah peserta masih lanjut tahap selanjutnya atau tidak. Dilansir dari Instagram @studycpns.id telah membagikan dua faktor utama yang menentukan kelulusan P3K tahap 2 di seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi P3K tahap 2 dikabarkan akan dilaksanakan bulan April hingga Mei tahun 2025 mendatang atau setelah Lebaran. Proses seleksi tersebut akan dilaksanakan dengan ketat dan harus sesuai dengan persyaratan. Oleh karena itu, peserta P3K tahap 2 harus mempersiapkan dengan matang dengan mengikuti berbagai simulasi. Di tahap ini, yang lolos menjadi P3K akan ditentukan dengan dua faktor utama yang harus diketahui oleh peserta, yaitu yang pertama, faktor peringkat terbaik. Dalam hal ini, peserta dengan skor terbaik saat seleksi kompetensi nanti akan lulus ke tahapan selanjutnya. Peserta yang masuk dalam daftar peringkat terbaik nanti akan mendapatkan penetapan NI P3K. Faktor yang kedua yaitu faktor formasi atau kebutuhan. Di faktor ini, kelulusan peserta tidak akan dilihat berdasarkan skor, melainkan ditentukan berdasarkan kebutuhan formasi, di mana jika formasi di instansi yang didaftarkan masih membutuhkan beberapa pegawai, maka bisa dinyatakan lulus seleksi. Dalam tes seleksi P3K ini tidak ada nilai ambang batas atau passing grade seperti CPNS, sehingga pemilihan peserta P3K nanti akan bergantung pada skor tertinggi atau terbaik saat seleksi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap kedua, yaitu
Peserta P3K tahap 2 wajib tahu soal dua faktor utama penentu kelulusan saat seleksi kompetensi nanti. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.